Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di praktikum online. Untuk materi kali ini kita akan melakukan praktikum proses merserisasi pada kain kapas. Ya, sebelum kita lihat prosesnya, kita cek dulu job sheet-nya apa aja yang harus diisikan. Seperti biasa, tulis nama NPM dan lain-lain, kemudian cek judulnya. Kemudian yang harus diperhatikan adalah nanti kain sampelnya dipakai dari hasil proses simultan. Jadi setelah proses simultan, kain sampelnya jangan dibuang, akan digunakan untuk proses merserisasi. Nah, kemudian untuk diagram alir proses, kita lihat, kita lakukan evaluasi awal atau pengujian pendahuluannya. Kita tandai di kain garis yang berukuran 10 x 10 cm. Ini untuk melihat perubahan dimensi panjang kain dan lebar kainnya. Jadi garis di awal diberi tanda dulu berbentuk bujur sangkar 10 x 10. Kemudian setelah itu, seperti biasa, lakukan persiapan alat, bahan, dan larutan. Larutan sudah disiapkan karena larutannya merupakan larutan alkali yang sangat kuat, sehingga akan berbahaya jika harus disiapkan oleh mahasiswa. Nah, kemudian kita lakukan proses merserisasi. Kemudian setelah itu segera dilakukan pencucian netral. Kemudian setelah pencucian netral dibilas dengan air dingin sampai bersih. Kemudian dilakukan pengeringan. Setelah kering kita lakukan evaluasi akhir. Marking yang ini yang 10 x 10 kita cek lagi menggunakan alat ukur, bisa penggaris atau yang lainnya, apakah panjangnya masih sama atau terdapat pengurangan atau terdapat penambahan, ya. Kemudian nanti dicatat panjangnya jadi berapa. Nah, alat dan bahannya bisa dibaca. Kemudian evaluasi awal tadi sudah dibahas. Nah, setelah dilakukan evaluasi, untuk persiapan proses merser, kita akan menggunakan frame atau bingkai yang berisi jarum yang banyak. Ya, kemudian nanti kainnya akan dimasukkan ke dalam frame jarum tersebut, hampir sama seperti rantai mesin stanter pada saat pengeringan. Jadi ada banyak jarum, nanti kita tancapkan kainnya, tensinya tidak boleh terlalu tegang. Kemudian sebelum dilakukan perendaman, kita harus menyiapkan dulu larutan penetralannya, karena perendamannya akan berlangsung dengan sangat cepat, dan setelah dilakukan perendaman harus segera dinetralkan. Itu ya. Nanti juga akan kita bahas bagaimana cara membuat larutan perendamannya. Nah, kemudian waktu nanti ditentukan oleh resep, dan harus segera setelah selesai kainnya dilepas dari framenya atau dari bingkainya, kemudian dimasukkan ke larutan penetralan. Nah, untuk resep, ini resepnya. Nanti kalian simulasikan dengan total bak larutannya sebanyak 10 liter. Ya, kemudian ini pembahasan. Nah, waktu mersernya 60 detik. Jadi setelah 60 detik harus segera diambil kainnya dan dilakukan pencucian netral. Diambil, diperas dulu supaya larutan NaOH-nya berkurang di dalam kain, kemudian segera dinetralkan secepat mungkin. Setelah dinetralkan, lakukan pembilasan. Kemudian kita lakukan evaluasi akhir. Nah, ini hasil pengukuran evaluasi akhirnya. Yang tadinya 10 cm jadi berapa cm, yang tadinya 10 cm jadi berapa cm. Nanti arah lusi dan arah pakannya dilihat dari
nomor benang dan total. Nah, setelah itu kita akan lakukan perhitungan perubahan dimensi bahan atau dimensi panjang marking. Nah, ini ya. Rumusnya sama dengan yang pengurangan berat, hanya ini bentuknya adalah dalam dimensi panjang. Nah, setelah beres, sampel jangan lupa ditempel sebelum dan sesudah. Kemudian silahkan dikumpulkan dan ditanda tangan. Oke. Untuk job sheet saya rasa cukup. Kita nanti lanjutkan ke persiapan dan prosesnya.